Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olah-olah hai sahabat RSCM yang ada di rumah. Akhirnya nih setelah kemarin kita membuka question box yang ada di official Instagram Rumah Sakit Cahaya Medika, kita melihat nih sahabat RSCM di rumah sangat antusias bertanya. Pada siang hari ini yang sangat cerah dengan suasana yang membahagiakan ini, alhamdulillah kita sudah rilis nih podcast pertama kita atau podcast episode 1 kita yang akan membahas banyak sekali hal-hal yang sangat informatif, kemudian hal-hal yang membahas tentang isu-isu kesehatan juga. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, saya sendiri pengen banget nih disayang sama sahabat RSCM di rumah. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bayi Ananda Putri, biasa dipanggil Nanda, yang akan menjadi host selama 30 menit ke depan di podcast perdana kita ini. Dan podcast ini akan launching di official YouTube Rumah Sakit Cahaya Medika yang ada di bawah ini. Nanti di sini kelihatan ya media RSCM. Oke, lanjut aja nih teman-teman. Jadi kemarin saat Rumah Sakit Cahaya Medika berusia 7 tahun, kita mengangkat tema semangat, singkatan dari sehatkan masyarakat dengan pembangunan dan pelayanan yang hebat. Nah, kebetulan nih Rumah Sakit Cahaya Medika sedang ada pembangunan. Mohon doanya ya untuk dari sahabat RSCM di rumah, semoga pembangunan kita berjalan dengan lancar ke depannya. Di ulang tahun Rumah Sakit Cahaya Medika yang ke-7, kemarin kita ada banyak banget kegiatan nih. Salah satunya yaitu ada lomba futsal antar instansi. Selain itu juga ada lomba-lomba pelayanan. Kemudian ada cek kesehatan gratis dan yang sangat spesial, teman-teman sahabat RSCM di rumah pasti tahu nih, yang sangat spesial itu adalah pemilihan Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika yang di tahun 2024 ini. Oke. Jadi kemarin kita sudah pemilihan Teruna Dedara. Nah, buat teman-teman yang sudah ngelihat flyernya podcast perdana kita pasti tahu nih narasumber kita siapa pada siang hari ini. Baik sahabat RSCM, jadi di sini sudah hadir nih Teruna Dedara dari Rumah Sakit Cahaya Medika. Halo, kita sapa-sapa dulu ya. Halo Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika yang tahun 2024. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya ke Teruna Dedara kita pada siang hari ini yang akan menjadi narasumber kita ke depannya. Baik, sekarang kita mulai dari Teruna dulu ya. Oke, dari Teruna bisa memperkenalkan diri dulu nih ke sahabat RSCM di rumah. Oke, halo sahabat RSCM. Perkenalkan saya Deni Wahyudi Zirin, Teruna Rumah Sakit Cahaya Medika tahun 2024. Saya asli dari Kabupaten Lombok Barat dan saat ini sebagai mahasiswa kesehatan. Kita lanjut nih ke Dedara. Oke, baik. Halo sahabat RSCM di rumah, saya Aidul Mardiati sebagai Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika tahun 2024. Asal saya dari Kabupaten Lombok Timur dan kesibukan saya saat ini sebagai mahasiswa kesehatan. Sudah kenal ya sahabat RSCM di rumah tentang Teruna dan Dedara kita, asalnya dari mana, namanya siapa. Ini Terunanya namanya Kak Deni, kemudian Dedaranya Kak Ati atau Kak Diati ya dipanggilnya. Oke. Selain kesibukan sekolah nih, kuliah, apa nih kesibukannya yang lain? Oke, kalau untuk saat ini memang lagi fokus ya karena memang lagi kuliah di Institut Kesehatan Yarsi Mataram, mengambil jurusan keperawatan. Ya, jadi saat ini pun memang masih duduk di semester 7, jadi lagi gencar-gencarnya ngerjain proposal, skripsi, jadi memang lagi sibuk-sibuknya ya, fokus konsul Lagi kesana pusing-pusingnya kemari. ya. Iya, lagi pusing-pusingnya gitu. Jadi untuk kesibukan ya lagi berfokus di semester 7 untuk proposal aja. Keren banget ya. Sibuk-sibuk ini bisa jadi Teruna Rumah Sakit Cahaya Medika nih. Gimana cara bagi waktunya tuh? Nanti dijelasin ya selanjutnya. Oke, untuk Kak Diati nih kesibukannya apa selain kuliah? Dan kuliahnya nih kuliah apa gitu? Oke, jadi Kak Nanda, aku nggak jauh beda sih sama Denny, karena benar-benar sama-sama mahasiswa semester akhir, dan aku sendiri kuliah di Poltekkes Kemenkes Mataram yang saat ini masuk usia semesternya itu akhir banget, yaitu semester 8.
Jadi memang benar katanya Denny lagi sibuk-sibuknya susun skripsi kalau aku sekarang, terus lagi ada mau persiapan KKN juga, terus konsul juga. Jadi memang lagi sibuk-sibuknya sih. Dan oh iya, aku lupa. Jadi aku di Poltekkes Kemenkes Mataram itu ambil jurusan gizi. Gizi ya. Bertepatan sekali nih, kita hari tanggal 25 bakal ada hari gizi ya. Nanti kita Betul. tanya-tanya nih gizi tentang perawat juga ya. Mungkin kita lanjut dulu ya tentang Kak Diati dan Kak Deni ini. Nah, kan sekarang tahun 2024 itu kemarin Kak Diati sama Kak Deni sudah terpilih nih menjadi Trunada Dara. Nah, Trunada Dara Rumah Sakit Cahaya Medika tuh apa sih? Kok Rumah Sakit Cahaya Medika punya Trunada Dara gitu? Dari Kak Deni dan Kak Ati aja deh yang menjelaskan. Oke, kalau untuk Terune Dedare Rumah Sakit Cahaya Medika ya sesuai dengan namanya, Terune Dedare sebagai role model ataupun sebagai contoh yang dimana akan merepresentasikan gimana wajah dari Rumah Sakit Cahaya Medika kepada halayak umum, terutama pada kalangan remaja ya. Jadi di sini selain kita memberikan pelayanan yang bagus juga, kita juga mempromosikan Rumah Sakit Cahaya Medika untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa Rumah Sakit Cahaya Medika adalah rumah sakit yang ternama di Nusa Tenggara Barat dan juga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Nusa Tenggara Barat, tepatnya di mana nih? Oke, Rumah Sakit Cahaya Medika ya, sahabat RSCM, saat ini berada di Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, di mana saat ini juga dalam proses pembangunan ya tadi katanya ya, Oh, Kak. Oke, jadi mohon doanya sekali lagi kepada sahabat RSCM yang ada di rumah. Semoga lancar sampai selesai, sampai pembukaannya. kemudian untuk ini. Oke, seperti yang dikatakan Denny sebagai role model tentunya kami sebagai Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika yang nantinya menjadi ikon dan juga brand ambassador dalam mempromosikan Rumah Sakit Cahaya Medika dan juga memberikan informasi-informasi yang pastinya menambah wawasan masyarakat luas di sana khususnya di bidang kesehatan. Jadi buat sahabat LSM di rumah pasti bakalan sering banget nih ngeliat Kak Diati dan Kak Deni di official Instagram maupun YouTube Rumah Sakit Cahaya Medika ya. Oke Kak Diati dan Kak Deni, kita balik lagi ya. Tadi kan Kak Diati sama Kak Deni kan kuliahnya di kesehatan. Oke. Nah, ada nih dari sahabat RSCM di rumah yang bertanya nih, apakah harus dari kesehatan yang jadi terus dari Rumah Sakit Cahaya Medika? Oke, baik. Mungkin ini menarik ya, Kak Nanda, dan mungkin dari akun media sosial kami pun ada yang bertanya dan berkomentar seperti itu. Jadi, izin menjawab sebenarnya untuk persyaratan apakah harus dari atau basicnya menjadi mahasiswa kesehatan atau dari kesehatan itu bukan menjadi persyaratan. Jadi, kami di sini, saya dan Denny yang memang kebetulan menjadi mahasiswa kesehatan dan sama-sama menjadi winner. Jadi anggapannya orang-orang atau sahabat RSCM di rumah melihat, oh ternyata yang menang harus kesehatan seperti itu. Justru sahabat RSCM di rumah sebelumnya pada saat seleksi atau pemilihan Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika itu diikuti atau pemilihannya itu banyak sekali remaja atau rekan-rekan kami yang berasal dari umum atau di luar kesehatan. Jadi bahkan finalis-finalis atau peserta lainnya pun tidak hanya kesehatan, justru lebih banyak yang bagian umum. Jadi untuk basic kesehatan sendiri bukan menjadi persyaratan sebagai winner dari Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika. Nanti kita mau bahas nih tentang sekolahnya perawat kemudian gizi ya. Selanjutnya nih Kak, ada yang bertanya nih tentang motivasi. Karena kan kakak-kakak di sini nih lagi sibuk-sibuknya skripsi, kok ada motivasinya ya mengikuti terjun dari Rumah Sakit Cahaya Medika. Mulai dari Oke. Kak Deni? Oke, boleh. Nah, ini kalau berbicara masalah motivasi ya, kita sebagai mahasiswa semester akhir tentu saja akan berpikir nanti kita arahnya mau kemana nih. Nah, terlebih lagi kita kan di dunia kesehatan, banyak sekali saat ini persaingan-persaingan dari masing-masing instansi kesehatan untuk mengunggulkan pelayanannya ya. Jadi saya melihat salah satu contohnya di Rumah Sakit Cahaya Medika. Nah, kebetulan banget lagi buka pendaftaran untuk Teruna Dedare. Nah, dari sana saya coba untuk lebih mengenal, lebih dekat bagaimana sih Rumah Sakit Cahaya Medika, bagaimana pelayanan yang diberikan, dan ternyata baru beberapa bulan ya, baru masuk bulan kedua ya, tapi udah sangat memang memuaskan ya, sangat kepengen nih jadi bagian dari Rumah Sakit Cahaya Kita tunggu Medika. ya Sobat RSCM. Ini tahu dari mana sih informasi tentang Teruna Dari?
Oke, kalau saya tahunya itu memang dari yang pertama dari sosial media ya. Soalnya waktu itu memang eh, keren banget ya RSCM tuh nggak hanya menyasar masyarakat sekitar, RSCM juga menyasar kalangan remaja ya. Jadi di sosial media itu gencar sekali menunjukkan bahwa pelayanan dari RSCM itu sangat bagus dan welcome terhadap segala usia. Ya, betul banget. Jadi buat sahabat RSCM di rumah yang belum tahu kita tuh punya Instagram, kita tuh aktif di Facebook, kemudian TikTok juga ada kayak gitu, YouTube sekarang lagi aktif-aktifnya gitu. Oke, kita lanjut ke Kak Diati. Oke, jadi untuk saya sendiri motivasinya itu tidak jauh berbeda sama Denny. Menjadi mahasiswa akhir itu pastinya melihat peluang ke depannya kemana sih, bagaimana sih dengan basic mahasiswa kesehatan tentunya RSCM ini cukup menarik untuk dilirik seperti itu. Dan kebetulan sekali saya mengenal Terunede Dare ini juga dari sosial media yang memang terlintas dan kebetulan ada mention dari beberapa rekan-rekan yang merekomendasikan untuk ikut. Jadi saya lihat-lihat ternyata cukup menarik dan saya mencoba untuk mengikutinya karena saya rasa pemilihan Terunede Dare Rumah Sakit Cahaya Medika ini adalah wadah yang tepat bagi saya yang nantinya saya bisa berkontribusi nyata dan juga menginspirasi generasi muda lainnya khususnya di bidang kesehatan. Oke, sahabat RSCM di rumah, Teruna dari Rumah Sakit Cahaya Medika ini juga memiliki banyak kegiatan ya tentunya. Dari kakak-kakak di sini tahu nggak nih kegiatan-kegiatan kedepannya apa atau sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan kedepannya? Oke, untuk sejauh ini ya, selama berada dan menjabat sebagai Terune Rumah Sakit Cahaya Medika tahun 2024, baru sebulan deh kayaknya ya, tapi kegiatan itu sangat padat ya. Jadi kita tuh berusaha untuk memaksimalkan kembali jadwal-jadwal selama kita berkegiatan, baik itu kegiatan pribadi maupun kegiatan bersama RSCM. Selama ini kita udah melewati beberapa event ya, Kak Nanda ya. Jadi nanti juga teman-teman boleh nantikan untuk kegiatan-kegiatan kita di Instagramnya Rumah Sakit Cahaya Medika dan juga Terune Dedare Rumah Sakit Cahaya Medika ya. Jangan di-spill dulu ya. Ya, jangan di-spill dulu, di-spill dulu. tetap selalu dipantengin ya. Pantengin. Soalnya kita seru banget nih kegiatannya. Kita kalau dari Kak Diati. Betul yang dikatakan Denny bahwa kegiatan-kegiatan kita ini sebenarnya setelah menjabat itu sudah kita rincikan bahasanya Kak Nana. Jadi kedepannya selama satu periode menjabat ini kita sudah berikan gambaran apa saja sih nantinya kegiatan-kegiatan kami dan dengan waktu yang 1 bulan baru menjabat sebagai Teruna Dare ini betul sekali yang saya rasakan khususnya saya rasakan sendiri sangat luar biasa dari segi manfaatnya terutama dan juga happy dong bisa bergabung menjadi bagian dari Rumah Sakit Cahaya Medika dan tentunya untuk kegiatan-kegiatan kami nanti akan rilis atau diposting itu pada official Instagram kami yaitu Terune Dedare RSCM. Jadi iya, nanti di-spill ya. Oke, jadi semua rangkaian kegiatan kami akan diabadikan atau momennya itu berada di Instagram dan pasti juga dengan kolaborasi dengan Rumah Sakit Cahaya Medika. Keren kan, Rumah Sakit Cahaya Medika punya brand ambassador sendiri nih, Teruna Dedare Rumah Sakit Cahaya Medika. Selain ada Teruna Dedare yang lain, kayak itu kan kalau kita ngelihat ya Teruna Dedare itu biasanya ada kayak Teruna Dedare Kota Mataram atau Lombok Tengah atau Lombok Barat, Lombok Timur dan segala macam. Tapi itu rumah sakit loh yang punya Teruna Dedare. Nah, selain jadi role model kita juga bermanfaat banget ya buat masyarakat kayak gitu. Semoga segala hal yang kita lakukan kayak gitu punya manfaat yang sangat luas untuk masyarakat sekitar, terutama di Lombok Tengah ini. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Kita balik lagi tentang kesehatan nih, karena pada hari ini selain kita membahas terkait dengan perkenalan dari Teruna Dedare Rumah Sakit Cahaya Medika, kita juga mau sedikit mengulik terkait dengan kesehatan. Nah, kita kan mau ada Hari Gizi Nasional nih ya. Nah, kebetulan nih dari Kak Diati ini dari anak gizi kayak gitu. Nah, kalau gizi tuh dari ahli gizi tuh apa sih sebenarnya Kak? Ahli gizi kayak gitu. Kan ini masih simpang siur ya. Ahli gizi tuh ngapain? Kayak gitu, apakah kerja di rumah sakit aja atau di mana? Oke, menarik sih Kak Nanda. Jadi memang gizi itu bisa dibilang masih awam ya. Banyak masyarakat atau orang-orang mungkin sahabat RSCM di rumah pun masih berpikir gizi itu pasti makan ya kayak gitu. Pasti makan-makan, nggak jauh dari makanan kayak gitu. Memang betul. Dan justru di masa perkuliahan pun mahasiswa gizi itu kadang dipikir oh kerjanya di dapur dok, oh kerjanya pastinya ini kayak chef kayak gitu.
Itu betul memang basic gizi itu memang makanan. Tapi sebenarnya faktanya gizi itu jauh luas daripada itu. Jadi karena memang gizi ini apalagi di tahun 2025 ini kita kalau berbicara gizi itu kayaknya orang-orang sudah pasti kayak wow wow gizi karena sekarang lagi tren-trennya nih gizi. Karena kita ketahui bersama bahwa gizi itu adalah salah satu fondasi dalam kehidupan kita yang bisa dibilang sangat penting terutama untuk usia anak-anak yang tumbuh kembangnya perlu gizi atau nutrisi yang seimbang. Jadi seperti yang Kak Nanda bilang tadi, di mana nantinya jurusan gizi atau mahasiswa gizi itu akan lulusannya itu akan tentunya menjadi ahli gizi atau nutrisionis. Mungkin secara umumnya itu di rumah sakit itu wajib ada ahli gizinya. Nah, doakan ya. Oke, jadi memang di rumah sakit atau puskesmas itu pastinya ada ahli gizinya. Nah, salah satu contohnya di situ. Jadi lulusan gizi nanti pastinya akan menjadi ahli gizi dan tidak hanya di rumah sakit, tetapi di perusahaan-perusahaan atau pabrik makanan itu juga bisa. Dan juga membuat mungkin yang lagi tenar sekarang catering di Eat Sehat. Nah, di situ peran ahli gizi itu sangat penting. Jadi sebenarnya berbicara gizi itu tidak hanya tentang makanan, jadi masih luas sekali kayak gitu. Kalau ke depannya nih Kak Diati emang bener-bener mau jadi ahli gizi gitu ya? Ya, kalau Di rumah ditanya sakit atau di disepil nggak nih? Oke, sebenarnya untuk itu sih Kak Nanda karena kan saya nih dari awal udah mengambil keputusan menjadi mahasiswa jurusan gizi yang pastinya akan menjadi ahli gizi dong. Apalagi sudah semester 8 kan, sudah nggak ada lagi kalimat yang mengatakan salah jurusan. Karena ini udah semester akhir, jadi memang tujuannya itu harus harus dong ya, harus harus bisa menjadi ahli gizi. ahli gizi dilihat ahli gizi RSCM insya Allah ya Kak Insya Dia. Allah. Kan semoga lancar ya untuk Amin. skripsinya. Kemudian setelah skripsi sidang, apakah sudah sidang? Kalau kita mungkin belum ya, kalau aku sendiri belum, tapi nantinya kalau mahasiswa kesehatan itu tidak berhenti di skripsi saja, akan ada OSCE, akan ada UKOM, jadi masih ada Panjang ya, tahapannya masih lagi. panjang. Iya. Oke, kita ke Kak Deni nih tentang perawat. Nah, Oke. perawat kan kalau sekali di rumah sakit pasti ada perawat dan perawat tuh banyak banget. Ya. Kalau sekolah perawat tuh apa aja gitu? Selain medis, mungkin belajar medis, belajar apa lagi? Oke. Jadi ya sahabat RSCM untuk keperawatan sejauh ini ya dari semester 1 sampai semester 7 itu banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan. Jadi kita tidak hanya berbicara masalah suntik menyuntik ya biasanya kan orang-orang taunya itu perawat itu kerjanya nyuntik gitu aja. Tapi lebih dari sekedar itu, kita juga bisa mempelajari tentang NGT, kita mempelajari tentang EKG, kita juga mempelajari farmakologi. Jadi semua kita pelajari di sana. Gizi pun kita belajar gitu, tapi setidaknya di sana kita mengerti atau paham bagaimana dasar-dasar yang akan dilakukan saat nanti memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kan sekarang itu kita selain berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, misalkan contohnya dari medis, nanti kan akan ada obat-obatan. Nah, dari pihak perawat juga kita belajar bagaimana caranya untuk memberikan tindakan keperawatan yang memang menentukan dengan syariat-syariat yang ada. Misalkan sekarang banyak rumah sakit yang apa namanya yang mengagungkan atau sedang memperjuangkan misalkan rumah sakit yang berdaya saing dengan syariat Islam misalkan gitu atau dengan modernisasi gitu. Jadi semua disesuaikan kembali dengan keperawatan yang ada sekarang. Cita-citanya memang itu ya. Emang pengen jadi tenaga kesehatan ya? Oke, kalau dari saya sendiri sih memang dulu semester 1 2 agak denial ya gitu, agak denial karena memang untuk tujuan utama itu memang tidak pernah berpikir itu tidak tidak pernah terlintas di pikiran selama SMA itu untuk menjadi tenaga medis, untuk menjadi mahasiswa kesehatan ya. Tapi seiring berjalannya waktu semester 2 3 sampai 7 sekarang ternyata sudah mulai menerima nih. Jadi Oh, iya. nggak salah jurusan. Iya, udah nggak salah jurusan, jadi sudah mulai ditekuni, sudah mulai diterima gitu, dijalankan sebaik mungkin, dimaksimalkan. Gitu. Walaupun itu bukan tujuan utama ya, tapi sekarang karena sudah sampai semester 7, berarti nggak mungkin nggak dijalani dengan maksimal. Oke, sangat seru sekali ya tadi tentang sekolahnya Kak Diati dan Kak Deni, perawat gizi. Nah, Kak Diati nih,
kita kan saat ini sedang memperingati Hari Gizi Nasional. Oke, jadi benar banget ya Kak Nanda dalam memperingati Hari Gizi Nasional di tahun 2025 ini yang ke-65 mengangkat tema memilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Berbicara keluarga, pastinya dalam sebuah keluarga itu terdiri dari beberapa daur kehidupan yang pastinya ada, mungkin kita bisa bilang ada mulai dari balitanya, ada remaja, terus ada orang tua. Di situ ada daur kehidupan yang dimana setiap daur kehidupan itu sangat penting perannya gizi. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa gizi ini adalah salah satu fondasi kehidupan dasar untuk generasi-generasi berikutnya itu seperti apa. Jadi kalau kita berbicara gizi, yang penting itu sebenarnya kalau gizinya sudah terpenuhi, insya Allah nanti tumbuh kembang ke depannya atau generasi yang ingin kita tuju pastinya akan tercapai. Nah, seperti apa sih makanan yang bergizi yang dimaksud? Pastinya itu seimbang ya, seimbang. Nah, dalam sebuah keluarga yang nantinya memenuhi gizi itu harus seimbang yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Seperti itu. Jadi, pastinya sekarang juga mungkin teman-teman biasanya mengenal dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Jadi, sekarang sudah diganti ya, sahabat RSCM menjadi slogan isi piringku, di mana dalam slogan isi piringku ini sudah menjelaskan keseimbangan gizi itu seperti apa dalam proses pemenuhan gizi setiap daur kehidupan mulai dari anak-anak sampai lansia. Jadi memang betul sekali pada tema memperingati Hari Gizi di tahun 2025 ini memilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Jadi kalau kita ingin keluarganya sehat, penuhi dulu gizinya, seperti itu. Sangat informatif sekali. Terima kasih ya untuk Kak Diati. Oke, sahabat RSCM di rumah, ini melihat waktu sudah 30 menit ya, kurang lebih 30 menit. Kita sudah perkenalan nih sama Teruna dari Rumah Sakit Cahaya Medika dan tadi sudah membahas sedikit tentang kesehatan nih. Buat teman-teman yang belum terjawab nih pertanyaan-pertanyaannya yang mengisi question box, tetap pantengin nih podcast kita di episode selanjutnya karena kita bakalan tetap membahas isu-isu kesehatan juga sama narasumber yang sangat spesial. Oke, sambil diminum dulu boleh ya, kita santai-santai aja di sini. Haus nih kayaknya karena menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Lumayan sahabat ya. RSCM di rumah. Lumayan seru ya, sampai lupa buat minum. Kayak gitu. Selain tadi kita bahas Kak Diati sama Kak Dini tinggal di mana, kesibukannya apa, darah apa, kayak gitu. Terus kuliahnya kayak gimana, kita juga membahas terkait dengan gizi, perawat ya. Oke, buat sahabat RSCM di rumah, kita akan mengakhiri ya podcast kita pada siang hari ini. Jangan lupa tetap dipantengin ya podcast kita di YouTube, official YouTube-nya Rumah Sakit Cahaya Medika di media RSCM yang ada di bawah ini. Kemudian kita bakalan ada kegiatan-kegiatan seru yang tadi sudah dijelaskan ya sama sahabat Teruna dan Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika di Instagramnya Teruna Dedara. Apa Kak? Oke, untuk Teruna Dedara sendiri itu official Instagramnya itu yaitu Teruna Dedara RSCM di bawah ini. Jangan lupa di-follow. Selain itu juga selain official Teruna Dedara Instagramnya, ada nih juga Instagram dari Rumah Sakit Cahaya Medika sendiri yaitu Rumah Sakit Cahaya Medika di Instagram ya. Jangan lupa dikepoin, di-follow juga ya teman-teman semua. Karena sudah di penghujung acara, terima kasih banyak ya buat sahabat RSCM di rumah, di kantor, dimanapun berada, sudah pantengin terus nih acara podcast kita dari awal hingga akhir. Oke, untuk yang masih penasaran, pertanyaan-pertanyaannya belum terjawab, insya Allah kita akan jawab di episode selanjutnya. Terima kasih untuk Kak Diati dan Kak Deni yang sudah berkenan nih menjadi narasumber spesial Sama-sama. kita pada siang hari dengan suasana yang sangat membahagiakan. Jangan kapok-kapok ya Kak. Aman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.